Baik, halo mahasiswa Entrepreneurship Essentials tahun ini. Salam sehat selalu. Senang rasanya hari ini kita kedatangan Bapak Insinyur Harun Hajadi MBA selaku Managing Director Ciputra Group. Halo Pak Harun. Halo Bapak. Ya, halo. Ya, salam sehat selalu Pak. Iya. Baik Pak. Nah, sebelumnya saya akan mengulas sedikit terkait Entrepreneurship Essentials, di mana Entrepreneurship Essentials ini merupakan mata kuliah awal mahasiswa untuk membangun mindset entrepreneur di Universitas Ciputra. Nah, terdapat 4 fase pada perkuliahan Entrepreneurship Essentials ini. Salah satunya adalah Partnership Challenge. Nah, kita sudah berada di Partnership Challenge kali ini, teman-teman. Nah, pada fase ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kami mengundang Bapak Insinyur Harun Hajadi selaku Managing Director Ciputra Group untuk membahas bagaimana peranan pentingnya partnership dalam membangun mindset entrepreneurship bagi mahasiswa. Nah, teman-teman, sebelumnya nih kami ingin mengetahui dari Bapak Harun, seberapa penting sih Pak partner dalam sebuah bisnis? Ya, saya ingin sampaikan sedikit mengenai yang namanya partner ya. Karena partner yang diartikan kalian itu menurut saya agak sedikit berbeda dengan apa yang ada di pikiran saya mengenai partner. Bisnis itu telah berevolusi dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Dulu bisnis itu kebanyakan dibuat sendiri. Semua mau dikerjakan sendiri. Jadi ibaratnya saya misalnya menjadi entrepreneur, membuka usaha restoran yang paling gampang. Restoran itu saya menyediakan menu, saya yang siapkan menunya. Saya yang belanja pagi hari ke pasar, saya yang masak, kemudian saya minta anak saya atau keponakan saya atau teman saya untuk melayani pengunjung di restoran. Kemudian kalau dia bayar, saya ke kasir, saya terima uangnya. Semua dikerjakan sendiri. Nah, kemudian bisnis berevolusi. Sekarang ini zamannya kolaborasi. Jadi partner itu artinya kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Semua orang mempunyai keahlian masing-masing. Ya. Jadi kita jangan berpura-pura mempunyai keahlian untuk mengerjakan semuanya. Ya, jadi partneran itu belum tentu bahwa saya harus berpartneran dengan seseorang yang men-share saya punya shareholding, tidak. Partneran itu banyak macam. Jadi sekarang itu supplier kita jadikan partner. Yang menjadi kasir pun bisa kita jadikan partner. Yang memasak bisa kita jadikan partner. Sesuai keahliannya. Jadi makanya itu entrepreneurship itu sudah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi the center of collaboration. Ya, segala sesuatu itu terjadi dalam satu titik kolaborasi. Jadi misalnya kita Ciputra Group, saya kasih contoh Ciputra Group karena saya sudah alami. Nanti saya kasih contoh yang lain lagi. Kita dulu zaman pertama Ciputra Group dibentuk tahun 84 atau 81, ya semuanya kita kerjakan sendiri. Kita membebaskan lahan, kita berusaha punya kontraktor, kita berusaha mengerjakan desainnya sendiri, kita hire arsitek jadi orang kita hire supervisor, kita hire semuanya jadi dalam organisasi kita. Kemudian
industrinya sudah berubah. Nah, kemudian waktu generasi saya masuk, kita mulai punya mindset yang agak berbeda karena kita membawa teknologi baru, yaitu sistem kolaborasi. Sistem kolaborasi apa? Kita lihat. Kita mau berkembang dengan cepat. Kendala kita paling besar apa ketika kita ingin scale up, ketika ingin grow? Kendala kita paling besar adalah mendapatkan bahan baku. Bahan baku kita apa? Bahan baku kita adalah tanah. Jadi untuk mendapatkan lahan itu kita setengah mati, bebasin satu persatu. Ya, satu orang punya 500 meter, 10 orang baru punya tanah 5.000 meter. Ini kapan selesainya ini? Kapan kita bisa scale up? Maka kita berkolaborasi dengan orang yang punya tanah. Ya, Erwin punya tanah 20 hektar katanya dari ini warisan dari orang tua saya. Oke Win, kerjasama sama kita. Ya, gampang kita bagi hasil aja. Kamu mau baginya apa? Mau bagi duit boleh, mau bagi bangunan juga boleh. Kalau saya bangun 20 rumah, kamu dapat 10 rumah deh, gitu. Itu namanya sistem partnership. Ya. Kemudian si A itu saya lihat desain rumahnya jago-jago. Kamu saya jadiin partner yuk. Partner apa? Kamu yang desain rumah kita semua. Supaya saya nggak usah punya arsitek di dalam organisasi saya. Gitu. Itu namanya sistem kolaborasi, sistem partnership. Gitu. Kemudian kita berkembang cepat, jadi besar. Nah, kemudian kita butuh sistem. Sistem komputer kita ini kita sudah terlalu besar. Harus ada sistem yang mengatur kita. SOP kita harus ada aturannya. Supaya orang gimana caranya menstandarisasi pekerjaan maupun sistem, ya, sehingga mempunyai standarisasi baru kita bisa men-scale up. Kalau kita nggak punya standarisasi, kalau kita tidak punya standar, kita tidak mungkin bisa scale up. Bagaimana caranya saya bisa besar? Kalau saya punya proyek di Manado, proyeknya saya masih ngurusin dari A sampai Z. Ya saya cuma bisa 2, satu di Jakarta, satu di Manado. Tetapi kalau saya sudah punya di 25 kota, kan harus ada sistem. Nah, sistem ini harus ada yang bikin nih, siapa ya? Cari orang yang pintar bikin sistem. Nah, ini kita tiba-tiba dapat partner baru lagi. Partner ini mempunyai keahlian membuat sistem. Entah itu sistem komputer, entah itu sistem apapun. Kita cari juga yang ahli. Siapa yang bisa membuat sistem tersebut? Karena apakah kita ahli membuat sistem? Belum tentu. Kita nggak bisa membuat sistem kok. Tetapi kita tahu sistem kita seperti apa maunya. Kita bisa kasih tahu kepada partner kita itu, tolong bikin dong sistem kayak begini. Tapi karena dia lebih pintar dari kita dalam hal sistem, dia akan memberikan kita input. Sistemnya harus begini Pak, harus begini, harus begini. Nah, jadilah dia partner baru kita. Jadi sistem kerja entrepreneurship yang baru itu semuanya adalah sistem partnership. Semuanya sistem kolaboratif. Gitu. Itu yang namanya partner. Jadi partner itu bukan semata-mata kita menjadi partner dalam hal shareholding. Kalau dulu, zaman dulu itu partner adalah joint venture partner, joint operation partner. Sekarang partner itu segala sesuatu bisa kita undang partner. Terutama kalau kita tidak ahli. Kalau kita ahli, itulah core competence kita. Core competence kita harus kita kuasai.
karena itu keahlian kita. Keahlian kita di mana? Keahlian kita adalah merancang, menambah nilai dari satu pengembangan. Itu kita pegang terus. Nah, kita mempunyai brandnya kita tingkatkan terus, ya. Ibaratnya kalau kita itu, kalau supaya gampang, adalah perusahaan Nike. Perusahaan Nike itu punya pabrik nggak? Nggak punya dia. Pabriknya orang lain yang punya. Ya, kalau di Indonesia dulu ada orang yang punya pabrik Nike. Apakah itu dimiliki Nike? Oh tidak. Nike hanya memberikan desain. Kamu tolong bikinin dong desain kayak gini. Loh, materialnya dari siapa? Tenang, saya sudah punya. Kamu ambil dari A, dari B, dari C. Jadi dia partnernya ada 100. Ada supplier bahan baku, ada yang punya pabrik, ada yang punya macam-macam. Jadi core competence Nike apa? Membuat desain dan memasarkan produk tersebut. Dia nggak punya pabrik, dia nggak punya karyawan yang ratusan ribu orang, tidak punya. Semua dimiliki oleh partnernya, karena partnernya yang mempunyai keahlian tersebut. Tapi dia yang mengontrol dari segi kualitas, dari segi delivery, dari segi marketing, brand enhancement, itu semuanya dia yang kuasai. Jadi yang lain hanya menjadi partner daripada Nike. Itulah kita juga seperti itu, Ciputra. Jadi Ciputra ini kalau ditanya, ya core competence kita, satu, kita membuat konsep real estate, kita sudah terbiasa dengan itu. Kedua, kita punya brand. Ketiga, kita pandai mengelola partner. Nah, partner kita banyak. Kalau tidak pintar-pintar mengelola partner, partnernya akan lari semua. Tapi semuanya karena kita punya 3 dasar yang kuat, yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Nah, karena ketiga hal tersebut itulah kita jadi bisa berpartner yang begitu banyak. Itu mungkin pembukaan dari saya, karena menurut saya partnership itu harus didudukkan sebagai arti yang luas, karena partner itu luas sekali. Bisa saja kayak misalnya kita punya hotel, yang mengelola hotel siapa? Bukan kita, Swiss Bell Hotel. Kenapa Swiss Bell? Karena dia ahlinya. Biarlah dia jadi partner kita untuk mengelola hotel kita. Di Entrepreneurship Essential, mahasiswa kan awalnya diminta untuk menciptakan value nih Pak, di value creation. Nah, dari Bapak tadi bahwa partnership itu adalah kolaborasi saling melengkapi. Itu sangat keren Pak konsepnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan partner agar value kita ini bisa dieksekusi nantinya Pak? Kita sudah ada value nih yang akan kita eksekusi. Kita butuh orang, nah gimana cara mendapatkan partner tersebut? Kira-kira menurut Bapak gimana nih? Ya, jadi setiap entrepreneur itu tadi sudah betul. Harus mempunyai value proposition namanya. Value proposition itu apa? Itu adalah apa yang kita bisa kontribusikan kita sebagai entrepreneur. Artinya itu kekuatan kita, value proposition kita. Nah, dengan value proposition ini baru kita pikirkan network atau partnership seperti apa yang kita butuh. Sekarang misalnya saya ingin bergerak di bidang e-commerce. E-commerce saya itu mengkhususkan diri menjadi marketplace sesuatu begitu. Tetapi untuk menjangkau customer saya, untuk customer acquisition yang saya harus lakukan, itu saya belum punya keahlian. Oh, tapi sekarang sudah banyak perusahaan yang mempunyai keahlian tersebut. Nah, carilah itu sebagai partner. Tentu waktu kita mencari siapa yang bisa membantu kita, kita cari yang kita evaluasi, yang mana paling cocok dengan culture-nya kita, dengan value-nya kita, dengan bisnisnya kita, semuanya. Nah, itu yang kita cari. Kemudian mereka bisa menjadi enhancer buat kita. Ya, itu yang penting. Kalau dia cuman buat menu-menuhin CV si entrepreneur bahwa saya punya partner A, itu nggak ada gunanya. Jadi harus benar-benar adalah partner yang bisa menambah nilai saya
saya juga bisa menambah nilai dia. Itulah namanya kolaborasi. Ya, jadi mana dia bisa benar-benar melakukan customer acquisition secara efektif, dan kita sebagai entrepreneur-nya merasa diuntungkan dengan partner itu. Iya, baik Pak. Setelah mendapatkan partner, otomatis kan kita perlu mengelola partner ini, Pak. Mungkin supaya loyal. Tadi sempat Bapak singgung bahwa di Ciputra Group itu kita mempunyai IPE. Nah, supaya partner kita loyal. Kira-kira secara umum Pak, untuk mengelola partner agar tetap loyal itu tipsnya apa Pak? Ya, tapi kalau kita mudah, karena founder kita Bapak Insinyur Ciputra sudah memberikan value atau pilar utama yang jelas: integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Jadi integritas itu menurut saya nomor satu. Karena sebagai partner, pertama tentu kita akan semua partner di bidang apapun, mau jadi kontraktor, mau jadi partner bisnis, mau jadi partner supplier, partner apapun, itu selalu kan ada kontrak kita dengan partner. Kontrak itu kita buat, waktu kita buat kontraknya kayaknya jelimet banget, karena ya semuanya harus sesuai dengan masing-masing pihak punya keinginan dan harapan gitu kan dalam perjanjian itu, makanya jelimet. Tetapi yang paling penting adalah setelah tanda tangan, apa perjanjian itu biasanya kita masukkan ke dalam berangkas, sudah nggak pernah kita lihat lagi, karena itu hanya sebagai patokan. Selanjutnya itu dasarnya adalah integritas. Kalau misalnya setelah jalan 2-3 tahun tiba-tiba kita ingin melihat kontraknya lagi, kita buka berangkasnya, saya yakin itu berarti sudah ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kontrak itu akan tinggal di berangkas sampai bisnisnya selesai, nggak pernah dibuka-buka. Itu nggak pernah ada masalah. Tetapi begitu kita mulai keluarin dari berangkas, itu pasti ada masalah. Kita lihat, coba dong lihat itu, ada kok si partner kita mulai begini ya. Coba lihat perjanjiannya kayak apa nih antara kita dan, itu berarti sudah ada masalah. Makanya saya usulkan, kalau dengan partner itu lagi masa senang atau masa susah, kita komunikasi harus lancar, dan harus seimbang. Dalam arti kita tidak boleh mengerjai partner kita juga tidak boleh mengerjai kita. Itu seimbang, ya. Seimbang itu kalau kita bisa merespek masing-masing punya hak dan kewajiban. Jadi high engagement itu penting. Misalnya sekali-sekali ya kita harus komunikasi dengan partner. Tapi ini mesti dua arah, nggak bisa cuma salah satu pihak aja yang begitu. Akhirnya kalau salah satu pihak aja yang terus berusaha berkomunikasi dengan pihak lain, ya akhirnya itu berat sebelah, gitu kan. Jadi high engagement, saling percaya itu bukan hanya sekedar di omongan, tetapi harus dijalankan. Itu integritas itu sudah menjadi, kalau di Ciputra ya integrity sudah menjadi hal utama untuk mendapatkan partner. Partner itu kenapa percaya dengan kita? Karena kita full of integrity. Ternyata mengelola partner itu butuh seni juga Pak ya? Oh sangat. Butuh seni, iya. Sangat. Karena partner itu manusia, bukannya benda mati kan. Kita mesti ada tenggang rasa, tetapi juga harus menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Kita lanjut lagi nih Pak. Nah, biasanya dalam bekerja sama dengan beberapa pihak, kita kan ini pasti akan menghadapi yang namanya konflik Pak. Sekecil atau sebesar apapun itu akan ada konflik. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri, cara mengelola konflik dengan partner itu seperti apa ya Pak? Ya, konflik kadang-kadang bisa terjadi. Tetapi memang di Ciputra kita berusaha hindari konflik itu semaksimal mungkin. Maka itu jarang sekali kita masuk ke dalam satu konflik. Konflik itu akan terjadi kalau dari kita itu
kalau sampai partner kita itu sudah keterlaluan sekali. Kalau misalnya tidak keterlaluan, biasanya kita itu ya tutup mata lah. Karena kalau hal kecil kita biasanya nggak terlalu terganggu. Tetapi kita sudah pasti dengan hal integritas itu kita tidak boleh mengganggu partner kita. Nah, kalau ada konflik, sebaiknya memang dikomunikasikan. Kalau tidak bisa sama sekali, terpaksa harus pisah. Karena pisah lebih baik daripada terus berjalan tetapi penuh konflik. Nah, pisah itu ya sudah, jadi semuanya dibicarakan gimana caranya pisah dengan baik-baik. Jadi misalnya kita ada dua proyek yang kita pisah dengan partner, tapi sampai saat ini dengan partner masih baik sekali, nggak ada masalah. Tapi walaupun kita sudah pisah, karena ternyata setelah berjalannya waktu kita tidak bisa bekerja sama dengan baik. Di awal tadi kita sempat menyinggung bahwa di Entrepreneurship Essential ini adalah mahasiswa menciptakan value. Artinya mahasiswa diajak untuk membuat bisnis, Pak. Entah itu baru ataupun mengembangkan bisnis mungkin yang sudah ada dan akan diperbaiki misalnya. Nah, dari Bapak sarannya kepada teman-teman yang baru ingin memilih bisnis nantinya, apalagi mahasiswa UC ya Pak ya, yang wajib lah untuk punya bisnis, kira-kira saran Bapak terkait partnership ini seperti apa Pak? Nah, mungkin sebelum ke partnership, karena partnership itu kan adalah dalam rangka melengkapi sistem kerja si entrepreneur tersebut. Tapi yang saya ingin sampaikan lebih mendasar, sebagai entrepreneur, ide bisnis itu tidak bisa sekedar suatu ide yang semata-mata dikira ide bagus. Sebenarnya ide itu harus, kalau menjadi entrepreneur, idenya itu harus bisa menyelesaikan masalah. Jadi ide bisnis itu harus bisa menyelesaikan masalah. Kalau nggak bisa menyelesaikan masalah, maka dia tidak bisa menjadi bisnis yang baik. Seperti Gojek, itu mereka menyelesaikan masalah yang paling besar, yaitu bagaimana cara mengelola ride sharing. Kemudian dari situ baru dia berkembangkan menjadi bisnis-bisnis yang lain yang juga menyelesaikan solving problems for the society. Solving problems itu penting sekali sebagai entrepreneur. Jadi kalau bisnisnya itu tidak solving problems, menurut saya jangan dimasuki. Problem itu masih banyak sekali di dunia ini. Memang kalau kita yang sudah kalau kita Ciputra, di bisnis kita itu lebih banyak ke brick and mortar, ya, bisnis yang konsep lama. Walaupun kita berusaha terus untuk mencari ide-ide baru, tetapi ini kan konsep bisnis lama. Menyelesaikan masalah apa? Masalahnya adalah orang yang butuh rumah yang baik dengan lingkungan yang baik. Itulah yang kita berusaha solve that problem. Ini juga yang jadi bagaimana cara entrepreneur ini harus mencari bisnis yang bisa solve problems for the society. Misalnya, ya yang gampang itu, ya misalnya kalau orang nganter logistik misalnya, saya selalu nganter truk dari Jakarta ke Surabaya, itu mahal karena dari Surabaya ke Jakarta truknya kosong, nggak ada muatan. Nah, tiba-tiba ada entrepreneur bilang, oh, I can solve that problem. Saya bisa carikan solving problem apa? Saya bisa carikan orang yang butuh untuk bawa barang dari Surabaya ke Jakarta. Sehingga waktu dia kirim dari Jakarta ke Surabaya ke Jakartanya sudah ada yang book. Nah, gimana caranya? Itulah itu how to solve their problem. Gitu. Atau misalnya, ya banyaklah masalah kesehatan, masalah pendidikan, semuanya kan orang butuh solving problems for the society. Misalnya ada banyak mata rantai untuk mencapai sesuatu, untuk memperpendek mata rantai tersebut, itu namanya solving problems. Jadi ya saya encourage UC students to find gimana caranya untuk bisa solving problems yang orang misalnya problemnya mata rantai yang panjang menjadi pendek, itu solving problem. Sebelumnya saya ingin simpulkan Pak ya, dari pembahasan Bapak tadi, bahwa
partnership itu konsep yang luar biasa untuk menciptakan yang namanya kolaborasi agar saling melengkapi. Itu sebenarnya konsep yang sangat baik. Nah, dari Bapak sendiri sampaikan tadi bahwa untuk mengelola konflik, untuk mengelola partner, itu jangan sampai kita melupakan yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting untuk mengelola yang namanya partner agar tetap loyal. Di samping itu harus ada kontrak dan perjanjian ya Pak ya. Harus memunculkan yang namanya high engagement dan komunikasi juga harus lancar. Di UC sendiri khususnya dan di Ciputra Group itu ada yang namanya konsep value, integritas, profesionalisme dan entrepreneurship. Dan itulah merupakan konsep yang bisa mengelola partner UC atau partner dari Ciputra Group agar tetap loyal. Begitu Pak ya. Tadi disampaikan oleh Bapak juga bahwa untuk menjadi seorang entrepreneurship yang berhasil, setidaknya ada value yang sangat bermakna, entah itu memperpendek rantai permasalahan maupun berguna bagi sosial. Seperti itu Pak ya? Iya, jadi memang menjadi entrepreneur itu kadang-kadang idenya itu datang, makanya kebanyakan kan dari secara tidak sengaja juga. Misalnya kesal dengan mata rantai yang begitu panjang, sehingga dia berpikir gimana caranya memperpendek ini. Nah itulah, datanglah ide tersebut. Sebenarnya konsep partnership itu sudah kuno juga, cuman memang baru di modern entrepreneurship baru dipakai. Misalnya sistem outsourcing. Outsourcing itu sistem partnership. Kita punya core competence adalah misalnya bukan untuk mengelola security, makanya kita cari outsource security. Itu outsource security company itu siapa? Itu partner kita. Tanpa dia kita nggak bisa, security kita nggak bisa terjamin, sehingga kita mencari dia. Untuk menjual rumah, kita punya broker yang sedemikian banyak. Broker itu siapa? Broker itu partner kita. Tanpa mereka, kita nggak bisa menjual kepada orang-orang yang dikenal oleh dia. Karena jangkauan kita juga terbatas. Tapi dengan broker kita bisa. Nah, sekarang ada lagi partner yang tidak terlihat, yaitu partner di internet. Misalnya kita bisa memakai banyak sekali platform yang bisa kita pakai untuk menjangkau sesuatu. Itu juga partner kita. Jadi partner itu luar biasa luasnya, ya, semuanya itu partner, ya, dari yang misalnya kita ingin membuat POS yang canggih, atau misalnya kita pakai Mocha atau apa, itu semua partner kita. Mereka punya keahlian di situ, kita tidak punya, ya kita pakai dia punya jasa. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas sharingnya hari ini Pak, sangat bermanfaat untuk kami di UC khususnya. Iya, sangat berguna Pak. Terima kasih banyak sebelumnya Pak. Salam sehat selalu dan salam entrepreneur Pak. Salam entrepreneur. Salam entrepreneur. Iya. Terima kasih Pak sebelumnya. Thank you. Malam.